lagi dengan kita di Victory Kids Shalom. Bagaimana tahun baru ini? Pasti penuh dengan sukacita ya. Pasti banyak berkat Tuhan di tahun yang baru. Bukan begitu Om Panja? Iya. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat tahun yang baru, buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, beribadah dalam Victory Kids Rehoboth Shalom Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan melalui pujian dan penyembahan kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang mau buka hati, buka telinga untuk setiap firman Tuhan, yang mau dengan segenap hati memuji dan menyembah Engkau. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, juga Om dan Tante yang melayani Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan juga turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, kita mau memuji Tuhan. Begitu Tuhan baiknya kepada kita, diberikan tahun yang baru, kita mau terus bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ayo kita mau memuji Tuhan, segala puji syukur. Syukur kita buat kebaikan Tuhan. Terlebih lagi setelah tahun kemarin kita sudah banyak diberkati Tuhan, kita masuk tahun yang baru dengan pengharapan berkat Tuhan yang melimpah buat kita. Oke, kita mau ajak kita juga memuji Tuhan lagi ya. Tidak lelah untuk memuji Tuhan kan? Oke, kita mau memuji Tuhan dari terbit matahari. Matahari sampai pada
kita bersama-sama. Sekarang waktunya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Tante sama Om mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, untuk kita siapkan hati kita menerima cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita semua dengan segenap hati kita memuji Tuhan bahwa banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita di tahun yang lalu dan di tahun yang akan kita jalani ini. Pasti banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Rancangannya luar biasa dalam hidup kita ya. Yuk kita mau menyembah Tuhan. Semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Atas persembahan kami, biarlah semua ini menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami siap untuk duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya apa yang isi hatimu Tuhan sampai kepada kami. Kami siap mendengar Tuhan, kami tidak akan main-main, tidak akan bercanda-canda dengan teman-teman kami, tapi kami mau tetap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami memuji nama Tuhan.
Amin. Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Wah, senang sekali kalau hari ini kita kembali bertemu dengan Victory Kids ya, minggu yang pertama pada tahun 2021. Ya, senang ya? Senang bertemu kembali? Wah, puji Tuhan. Kemarin kan sudah berlibur ya? Liburan begitu panjang liburannya ya, sudah pergi ke sana, pergi ke situ, menikmati suasana tahun baru ya. Setelah Natal kita juga menikmati tahun yang baru. Siapa yang berkunjung ke rumah saudaranya? Wah, ada yang berkunjung. Siapa yang video call dengan saudara-saudaranya? Ya, wah, sekarang kan musim corona, jadi kita harus menjaga jarak. Ya, nggak perlu harus berkunjung dulu, tapi kita bisa melakukan video call, teleponan. Ya, kita bisa melihat wajah teman-teman kita. Ya, kita bisa melihat opung, paman, siapapun ya melalui gadget kita ya. Dan hari ini kita senang, kita sudah masuk di tahun 2021. Selamat tahun baru buat kita semua ya. Semoga tahun baru ini kita akan melangkah lebih maju lagi ya, tetap semangat lagi, dan bahkan sebentar lagi kita akan memasuki sekolah. Tahun yang baru ini kita akan nikmati dengan pelajaran-pelajaran yang membuat kita semakin pintar ya, semakin kita dewasa. Dan hari ini juga kita akan belajar tentang cerita Alkitab ya, yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-13. Nah, boleh disiapkan Alkitabnya di rumah atau Alkitabnya ya. Nanti dibaca di rumah. Oh, ternyata Kejadian 1 ayat 1 sampai 13 ini nih ya. Nah, Om kasih judul cerita kita pada hari ini, dunia ciptaan Allah yang indah. Ya, dunia ciptaan Allah yang indah. Ya, kalau kemarin kita atau teman-teman semua sudah melihat ya, ada alam yang indah. Nah, kita akan belajar tentang ciptaan Allah yang begitu indah. Apa yang indah itu? Oh, daratan yang sangat luas. Ada lautan yang sangat luas. Bahkan ada sungai yang luas, yang indah, bersih. Begitu banyak orang datang ke sana untuk mandi, menikmati keindahan alam. Atau mungkin sepanjang perjalanan ya, teman-teman semua melihat, oh, jalannya bersih, indah. Ya, melihat gunung yang indah, yang begitu megah ya. Itu adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam dunia ini kita melihat ada kota-kota yang sangat begitu indah. Ya, kota Bandung, kota Medan, ya. Apalagi wah, kota-kota yang mungkin pernah kita lihat, indahnya sangat luar biasa. Kalau kita lihat pada waktu malam hari, waduh, ya, pengen kita duduk, melihat, memanjakan mata kita, supaya kita tidak terlewatkan dengan pemandangan yang indah. Atau mungkin kita memiliki rumah yang sangat indah, ya. Ketika kita di dalam rumah, masuk ke dalam kamar, oh, kamar kita begitu rapi, tertata dengan bersih, ya. Nah, jadi kalau kita di dalam rumah, ya, di dalam rumah senang dengan keindahan, senang dengan kerapian, nah, itu harus kita kerjakan setiap hari. Tetapi teman-teman semua, ada begitu banyak orang ya, apalagi kalau di sekolah ya, ambil kertas misalkan, pakai untuk nulis, nggak kepakai, tiba-tiba aja nggak dipakai, gulung kertasnya, terus apa? Dibuang begitu saja kertasnya, ya. Atau mungkin di dalam kantongnya ada apa? Ada permen, ya.
Nih, ada permen. Tiba-tiba dikupas permennya, isinya dimakan, terus bungkusnya ditaruh kemana? Dibuang sembarangan. Ya, atau mungkin teman-teman makan jajanan. Beli dari warung. Bu, beli ini, beli itu. Setelah dibeli, dimakan, terus bungkusnya dikemanain? Bungkusnya dibuang saja. Ya, dibuang begitu saja. Nah, teman-teman semua, kalau kita ceroboh, kita tidak rapi, kita tidak menjaga kebersihan, maka yang terjadi apa? Sampah yang tadi kita buang sembarangan itu, sampah-sampah yang kita buang sembarangan itu nanti menjadi terkumpul, terbawa oleh air. Kemana dibawa? Ke sungai, ke selokan. Airnya sungai itu menjadi kotor, tersumbat. Akhirnya terjadi banjir. Ya, mengakibatkan apa? Mengakibatkan air itu menjadi kotor. Akhirnya apa? Menimbulkan banyak penyakit, ya. Jadi orang-orang mengalami sakit. Atau mungkin kita di dalam kamar. Ya, kalau kita di dalam kamar berantakan, tidak mau membersihkan, ya. Kaos kaki di mana, buku di mana, sapu di mana, sendal di mana, bangun pagi kasurnya nggak dirapikan, ya, semua berantakan. Nah, apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Wah, pasti kita tidak senang, ya kan? Kita tidak senang melihat yang tidak rapih, tidak bersih, ya. Harusnya kita harus menjaga kebersihan, harusnya kita harus menata kamar kita dengan baik, ya. Harusnya kita kalau disuruh orang tua, bersihkan kamar. Wah, kita harus cepat-cepat bersihkan. Bangun pagi kita harus bersihkan tempat tidur, ya. Karena apa? Tuhan mau supaya kita itu menjaga kebersihan. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang memelihara rumah kita dengan baik. Memelihara apa? Sungai dengan baik. Memelihara ciptaan Tuhan dengan baik. Kalau kita menjaga kebersihan, ya, berarti apa? Tandanya bahwa kita apa? Menyayangi lingkungan kita. Menyayangi alam yang begitu indah yang Tuhan ciptakan buat kita. Tandanya bahwa kita itu menyayangi milik kita. Ya, rumah, kamar kita atau barang-barang kita yang dibelikan orang tua kepada kita. Menyayangi kamar kita, ya. Kalau kita menjaga kebersihan, berarti kita apa? Kita adalah pribadi yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Kalau di rumah kita sering nyapu rumah, membersihkan rumah, orang tua kita senang nggak? Senangnya minta ampun, ya. Kakak kita senang nggak? Senangnya minta ampun, ya. Jadi begitu juga kita kalau menjaga kebersihan, ya, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Janji ya bahwa kita tidak akan membuang sampah sembarangan. Ya, kalau kita bersih, kita rapi, kita memelihara ciptaan Tuhan ini dengan baik, maka kita adalah pribadi yang menyenangkan hatinya Tuhan. Apa bedanya? Seperti kita membersihkan rumah, membersihkan kamar kita, orang tua kita menjadi senang. Kita juga kalau merawat alam ciptaan Tuhan ini dengan baik, maka Tuhan akan disenangkan. Jika kita memelihara jalan, sungai, memelihara alam ciptaan ini dengan baik, maka apa? Apa yang terjadi kalau kita memeliharanya dengan baik? Menjaganya dengan baik. Maka keindahannya itu menjadi
menjadi apa? Tidak rusak. Betul ya. Tadi kanak-kanak jawab, gak rusak Om. Betul. Jadi keindahan alam itu menjadi terus terjaga dengan indah. Ya, atau keindahannya itu kalau kita jaga, kita pelihara dengan baik, akan bertahan lama, tidak cepat rusak, tidak cepat menjadi kotor. Ya, itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 13 bahwa Allah menciptakan dunia ini begitu indah. Di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan begini, isi firman-Nya begini. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Gelap gulita menutupi samudra raya, ya, gelap. Tidak ada terlihat sinar. Gelap gulita, ya. Kalau kalian di dalam kegelapan, apa yang terjadi ya? Dan dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 2, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Jadi kalau kita membayangkan gelap, atau mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ke gua nggak, masuk ke dalam gua. Apa yang terjadi kalau nggak ada sinar? Gelapnya minta ampun. Ya. Itulah sebabnya ketika dunia ini tidak berbentuk apa-apa, kosong, ya. Tidak ada isinya, masih kosong. Maka di hari pertama Allah menciptakan apa? Kalau kita baca di ayat ketiga, waduh, betul. Allah menciptakan terang. Kalau teman-teman masuk ke dalam kamar, terus kamarnya gelap, apa yang pertama kalian cari? Wah, cari tombol. Terus menghidupkan lampu. Berarti buktinya kalau di dalam kegelapan, kita berada dalam kegelapan, yang pertama kita cari adalah terang. Ya, jadi Allah menciptakan terang. Seperti ayat firman katakan di dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Ya, jadi ketika Allah melihat semua masih gelap, tidak ada berbentuk apa-apa, Allah menciptakan terang. Tetapi terang yang diciptakan Allah pertama kali adalah bukan matahari, bukan juga bintang-bintang yang kita lihat di langit, tetapi Allah hanya menciptakan terang. Ya, sebab matahari dan bintang-bintang itu bukan diciptakan pertama kali. Ya, nanti kita akan belajar di pelajaran berikutnya. Jadi Allah menciptakan terang, artinya Allah memisahkan apa? Siang dan malam. Jadi di hari pertama Allah menciptakan siang dan malam. Allah memisahkan yang gelap dengan yang terang. Ya. Jadi artinya ada siang, ada malam. Itu di hari pertama. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang itu. Jadi Allah memisahkan terang dengan gelap. Ya, makanya ada waktunya kita apa? Tidur, ada waktunya kita bermain, ada waktunya belajar. Karena apa? Kita menikmati waktu siang. Kita menikmati waktunya malam. Ya, jadi tidak malam terus. Ada nggak yang terus orang tidur, terus nggak ada terang-terangnya? Atau ada orang yang nggak pernah tidur-tidur? Nah, jadi Allah menciptakan terang itu gunanya itu untuk kita apa? Bisa tidur di malam hari dan bermain, melakukan aktivitas kita di siang hari. Mantap. Kemudian ketika Allah melihat, wah sudah ada terang, sudah ada gelap, ada malam, ada siang. Kemudian di hari yang kedua Allah menciptakan apa? Pertama apa? Hari yang kedua. Wah, pintar. Allah menciptakan cakrawala. Ya, kalau kita melihat di Alkitab kita dan kita baca, dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan apa? Air dari air. Wah, ini apa nih? Jadi Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk
memisahkan air dari air. Karena apa? Tadi dikatakan di ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti semua itu ditutupi dengan air. Ya, masih tidak ada daratan. Tetapi Allah hanya memisahkan air yang di bawah dengan air yang di atas. Ya, ketika Allah memisahkan air di bawah, yaitu yang disebut dengan apa? Samudra. Kemudian Allah memisahkan air yang di bawah dengan air yang di atas itu. Air yang di atas itu disebut adalah atmosfer. Jadi antara langit dan bumi ada batasnya, yaitu kalau kita lihat awan-awan, maka itu yang menjadi pemisah antara apa? Antara air yang di bawah, air yang ada di dalam bumi dengan air yang di langit. Kalau di langit tadi disebut apa? Atmosfer. Wah, luar biasa ya Tuhan kita ya. Dipisahkan ya. Karena seluruh isi bumi ini terkandung air, jentik-jentik air. Kalau kita bernapas itu hirup udara itu di mana kita tinggal itu terdapat jentik titik-titik air yang tidak bisa kita lihat. Karena sumber kehidupan kita adalah udara dengan air, ya. Jadi hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Allah memisahkan air yang di langit dengan air yang ada di bumi. Nah, di hari yang ketiga setelah semua sudah Allah lihat dengan baik, maka di hari yang ketiga Allah menciptakan apa? Menciptakan darat. Allah menciptakan darat. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 9 sampai 13 dikatakan ayat 9, coba perhatikan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit. Ini langit, ya, langit. Berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Tadi semua masih ditutupi air, sekarang Allah membuat supaya air itu menjadi berkumpul satu tempat sehingga kelihatanlah darat. Ayat 10 dikatakan demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu apa? Darat. Dan kumpulan air itu dinamainya, kumpulan yang banyak itu tadi setelah disatukan oleh Allah itu dinamai Allah laut. Sehingga Allah melihat apa? Bahwa semuanya itu baik. Jadi Allah memisahkan air dengan darat. Itu di hari yang ketiga. Nah, setelah Allah melihat, wah, ini sudah ada daratan nih. Sudah ada air nih. Kemudian Allah melihat bahwa semuanya sudah indah, maka di ayat yang 11 dikatakan, berfirman Allah, hendaklah tanah. Wah, ini kan sudah ada tanah. Hendaklah tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pepohonan, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Di ayat 11 dikatakan, wah, setelah Allah melihat bahwa sudah ada darat, sudah ada laut, Allah ingin supaya darat ini ditumbuhi oleh apa? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang bertunas, ya, yang nanti akan menghasilkan buah, ya. Dan tanah itu pun menumbuhkan tunas-tunas muda. Kalau kita baca di ayat 12. Dan tanah itu pun betul. Ketika Allah berfirman, hendaklah tanah itu menumbuhkan tunas, maka tanah itu pun menumbuhkan tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah, ya, yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, tumbuh dengan baik, ya. Maka di ayat 13 dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga Allah menciptakan dunia ini.
sudah ada daratan, ada lautan, ya. Kemudian Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan supaya tumbuh. Maka ketika kalian sekarang mendapatkan makanan yang banyak, minuman yang banyak, itu karena Allah kita luar biasa, ya. Allah kita adalah Allah yang sangat bijaksana. Dia menciptakan jauh sebelum kita diciptakan, sudah diciptakan begitu rupa. Agar apa? Agar nanti itu disediakan Allah untuk kelangsungan kehidupan manusia. Jadi kalau kita makan yang enak-enak, atau kita minum yang segar-segar, ya. Kalau kita bisa minum jus, itu karena Allah sudah mempersiapkan jauh sebelum kita diciptakan. Ya, jadi hari yang ketiga Allah menciptakan itu supaya manusia itu memiliki kehidupan yang sangat indah, berkelanjutan nanti di masa depan. Oke, jadi jagalah alam, jagalah ciptaan Tuhan yang sangat begitu indah ini, karena itu diberikan kepercayaan kepada kita semua untuk merawatnya. Ya, jadi berjanji dari sekarang, saya tidak mau lagi buang sampah sembarangan. Saya tidak mau lagi menjadi orang yang kotor, ya. Tetapi saya harus menjadi orang yang bersih, ya. Selamat menjalankan kebersihan. Selamat kita kalau diberikan kesempatan untuk menata alam ini dengan baik. Mari kita jaga alam kita dengan baik, ciptaan Tuhan ini dengan baik. Karena dengan demikian maka keindahan alam itu terjaga dengan baik, yang bisa kita nikmati setiap hari. Tuhan mempercayakan kita semua, ya, teman-teman semua, ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang terus menjaga keindahan ciptaan Tuhan kita yang sangat luar biasa ini, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Ya, cerita kita pada hari ini adalah dunia ciptaan Allah yang begitu indah. Ayat hafalannya adalah di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang bunyinya demikian. Ingat ini ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan itu supaya kita merawatnya dengan baik, menjaganya dengan baik. Mari kita terus berjuang, lakukan yang terbaik untuk ciptaan Allah yang sangat indah ini, sehingga dengan demikian kita semua, teman-teman semua, mulai kelas Indria, kanak-kanak, Pratama, Madya sampai Tunas, berarti menjadi pribadi yang menyukakan hatinya Tuhan. Ingat ayat hafalannya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi adalah untuk kelangsungan hidup manusia sebagai ciptaan yang paling mulia di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa Allah menciptakan dunia ini Tuhan untuk kami jaga. Allah sudah menciptakan dunia ini sangat begitu indah. Tugas kami adalah untuk menjaganya, merawatnya. Karena kami tahu ketika kami memeliharanya, ketika kami menjaganya dengan baik, maka keindahan alam ciptaanmu menjadi terjaga, menjadi terawat, menjadi keindahan yang tidak cepat rusak ya Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak sembarangan untuk membuang sampah. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap menjadi orang yang rajin untuk membersihkan rumah kami, membersihkan tempat di mana kami Tuhan tinggal. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari terus kerjakan di dalam hati kami, sehingga kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati orang tua kami di dalam usaha pekerjaan mereka. Bahkan Engkau juga Tuhan berkati sekolah kami ya Tuhan.
pendidikan kami menjadi pendidikan yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Ketika kami Tuhan kami belajar Tuhan dengan takut akan Tuhan. Ini yang menjadi pelajaran kami ya Tuhan pada minggu ini, di tahun baru ini, pada tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang kami senangkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, dan Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sudah dengan diam, dengan duduk manis mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami akan kembali untuk minggu depan dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Oke, terima kasih. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.